Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 komunikasi antar pribadi akan mempresentasikan materi yang berjudul Romantic Relationship. Untuk anggota kelompok yang pertama ada Andriko Satrio Wibowo, kemudian ada saya sendiri Hikmatullah, dan kemudian ada Muhammad Aksal. Untuk materi pertama, Komite Romantic Relationship. Komitmen hubungan yang romantis merupakan hubungan antara individu yang berasumsi bahwa mereka akan menjadi bagian utama dan berkelanjutan dari kehidupan satu sama lain. Kemudian ada dimension of romantic relationship. Selama bertahun-tahun, para peneliti telah berjuang untuk mendefinisikan komitmen romantis. Sebagai hasil dari pekerjaan mereka sekarang percaya bahwa cinta romantis terdiri dari 3 dimensi. Yang pertama ada keintiman, kemudian ada komitmen, dan gairah. Yang pertama ada passion, gairah yang tidak terbatas pada perasaan seksual atau sensual. Selain perasaan seksual, gairah mungkin melibatkan emosional, spiritual, dan kegembiraan intelektual. Kemudian ada komitmen. Komitmen adalah niat untuk tetap terlibat dengan suatu hubungan meskipun sering dikaitkan untuk mencintai. Komitmen tidak sama dengan cinta. Cinta adalah perasaan yang tidak didasarkan pada penghargaan atas keterlibatan dengan seseorang. Komitmen sebaliknya adalah keputusan untuk tetap dalam suatu hubungan. Ada hubungan yang kuat antara komitmen dan investasi dalam suatu hubungan. Semakin banyak kita berinvestasi dalam suatu hubungan, semakin besar komitmen kami kemungkinan. Menurut Bond 1985, Roosevelt, Trigotas, dan Verete 1994. Kemudian ada intimasi. Ketika diminta untuk mengevaluasi berbagai fitur cinta, seorang secara konsisten menilai fitur pendampingan seperti bergaul dan persahabatan sebagai yang paling penting. Perasaan, kedekatan, koneksi, dan pelembutan. Keintiman adalah kasih sayang yang abadi dan hangat, perasaan untuk orang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya sendiri, Andriko. Berikutnya ada style of loving, primary style of love. Primary style of love dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada eros, kedua storge, dan ketiga ludus. Baik, eros. Eros adalah gaya cinta yang kuat dan penuh gairah yang tiba-tiba menyala dan secara dramatis. Berikutnya ada storge, adalah jenis cinta yang terkesan nyaman dan seimbang berdasarkan persahabatan dan kecocokan. Berikutnya ada ludus. Ludus merupakan salah satu styles of loving yang terkesan tidak serius dan main-main. Secondary style. Ada 3 bagian dari gaya sekunder dalam cinta, yaitu ada pragma, mania, dan agape. Pragma, enduring love. Pragma merupakan model cinta yang terkesan lebih praktis atau pragmatis. Berikutnya ada mania atau obsessive love. Mania adalah cinta obsesif untuk pasangan. Hal ini menyebabkan kecemburuan atau posesif yang tidak diinginkan, yang dikenal sebagai kodependensi. Berikutnya ada agape atau selfless love. Agape adalah tingkat cinta tertinggi yang dipersembahkan. Itu diberikan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Pengembangan dari hubungan romantis. Seperti persahabatan, hubungan romantis cenderung mengikuti jalur perkembangan. Penelitian tentang evolusi hubungan romantis telah difokuskan kepada masyarakat barat. Jadi kita tahu yang terbaik tentang jalannya perkembangan asmara di barat. Penelitian menunjukkan bahwa orang barat biasanya menganggap hubungan romantis berkembang melalui 3 fase utama, yaitu ada pertumbuhan, navigasi, dan penurunan. Menurut Moon G. and Henningsen tahun 2008. Oke, pengembangan dari hubungan romantis. Jumlah pernikahan antara ras meningkat 3 kali lipat antara tahun 1970 dan 2002.
dan kencan antar ras tumbuh rasa tingkat yang lebih tinggi. Selain tahapan yang bisa diikuti dalam pengembangan keintiman, pasangan dalam hubungan antara seringkali menghadapi 4 tahapan pengembangan yang berbeda secara bersamaan. Kesadaran rasial. Setiap pasangan menjadi sadar diri terhadap ras dan pandangannya tentang ras pasangannya. Selain itu, mitra kita menjadi lebih sadar akan perspektif sosial yang luas tentang kelompok ras sendiri dan satu sama lain. Mengatasi pasangan dengan tekanan eksternal, termasuk ketidaksetujuan dari keluarga dan teman, dan mengembangkan strategi untuk melindungi hubungan mereka dari kerusakan eksternal. Pengembangan dari hubungan romantis. Munculnya identitas mitra mengungkapkan identitas pasangan kepada diri mereka sendiri dan orang lain. Pemeliharaan hubungan. Pasangan itu bekerja untuk melestarikan hubungan antara menggabungkan tantangan baru, seperti memiliki anak-anak, pindah ke daerah baru, dan memasuki lingkaran sosial baru. Navigation atau navigasi. Navigasi adalah proses berkelanjutan untuk tetap berkomitmen dan menjalankan hidup bersama, meskipun ada pasangan surut downs dan kejutan yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Pasangan terus menyesuaikan, mengatasi masalah baru, meninjau kembali masalah lama, dan mengakomodasi perubahan dalam kehidupan individu dan hubungan mereka. Social media and romantic relationship. Pada saat yang sama, media sosial telah memperkenalkan tantangan baru bagi orang-orang mencari hubungan yang lebih terkesan romantis kepada pasangannya. Media sosial sangat berperan penting dalam menjaga hubungan antara pasangan, yang dimana media sosial memberikan berbagai macam isi, baik sisi positif ataupun sisi negatifnya. Pedoman untuk berkomunikasi dalam hubungan romantis. Hubungan romantis sering menghadapi tantangan unik. Sekarang kita akan membahas 4 pedoman untuk berkomunikasi untuk memenuhi tantangan tersebut dan untuk membangun dan memelihara hubungan yang sehat dan memuaskan. Yang pertama, terlibat dalam berbagai perspektif. Yang kedua, kelola konflik secara konstruktif. Yang ketiga, menyesuaikan komunikasi antar mempertahankan hubungan jarak jauh. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.